Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobati semuanya. Menjelang awal tahun 2022, banyak barang-barang yang mengalami kenaikan harga. Salah satunya yang paling diperbincangkan adalah cabai. 4 bulan lalu 1 kilonya cabai itu hanya 10.000 dan sekarang bisa mencapai 90 sampai 100.000 rupiah. Nah, ada baiknya kita menanam sendiri beberapa kebutuhan dapur yang kita perlukan, seperti salah satunya adalah cabai. Nah, buat teman-teman yang ingin menanam tanaman cabai di rumah, ikuti video ini sampai selesai karena kita akan membahas bagaimana cara menanam cabai yang baik dan benar, serta bagaimana cara mengatasi masalah pada tanaman cabai. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita menanam tanaman cabai di rumah. Yang pertama adalah pemilihan benih ataupun bibit yang berkualitas. Di sini kita bisa memilih bibit yang sudah jadi, ataupun kita juga bisa membuat benih sendiri, yaitu dengan cara mengambil buah cabai langsung yang sehat dan juga tidak berpenyakit, serta sudah tua. Kemudian yang kedua, lakukan persemaian. Untuk persemaian kita bisa menyemai secara langsung dengan wadah seperti ini. Intinya untuk menghemat tempat, media tanam, dan juga mempercepat proses pertumbuhan kecambah. Nah, ini perkembangan tanaman setelah 2 minggu. Nah, saatnya pindah tanam. Untuk pindah tanam, kita bisa memindah tanaman cabai itu di lahan langsung ataupun juga di polybag atau pot. Kalau di musim hujan seperti ini akan lebih baik kalau kita menanam di pot ataupun polybag karena bisa kita pindahkan sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Setelah itu kita bisa melakukan pangkas pucuk untuk membuat tanaman menjadi pendek, percabangan banyak, sehingga nantinya buahnya juga bisa banyak. Untuk media tanamnya kita bisa menggunakan media tanam dengan campuran tanah, sekam bakar, pupuk kandang, dan juga jangan lupa diberi dolomit, serta trichoderma untuk mencegah jamur pada media tanam. Yang kelima, lakukan pemupukan awal. Di sini kita menggunakan MSG. Ini tujuannya untuk membuat tanaman menjadi lebih subur dan juga untuk mempercepat pertumbuhan tunas atau percabangan pada tanaman cabai. Lakukan setiap 1 minggu sekali, bisa bergantian dengan POC dari air leri sampai muncul bakal bunga. Setelah sudah muncul bunga, kita ganti dengan pupuk generatif. Kita harus menambahkan pupuk yang banyak mengandung kalium, fosfat, dan juga kalsium. Untuk pembuatan pupuk masa generatif, teman-teman bisa melihat video-video kami sebelumnya. Nah, setelah ada buah cabai yang sudah merah, kita bisa panen karena memang untuk pemanenannya itu tidak bisa secara bersamaan.
Yang keenam, mengatasi hama dan penyakit. Beberapa masalah yang sering menyerang tanaman cabai diantaranya adalah kutu, kemudian tanaman menjadi kuning, keriting daun, ataupun juga bunga dan buah menjadi rontok. Cara yang sering kita lakukan untuk mengatasi masalah tanaman cabai seperti daun kuning itu kita memberikan MSG. Bisa kita taburkan ataupun bisa kita larutkan kemudian kita kocor ke media tanam. Selain itu kita juga memberikan booster nutrisi tambahan dari kulit pisang, kulit kentang, dan juga madu. Kemudian untuk tanaman cabai yang sudah terserang cukup parah, kita berikan pestisida. Kita membuat dari bawang merah, bawang putih, kunyit. Kita juga bisa menambahkan dari minyak daun mimba. Kita bisa semprotkan 1 minggu sekali. Bisa juga kita rolling pestisidanya dengan menggunakan bahan alami dari daun sirih merah. Lakukan rutin sampai tanaman cabai itu bisa tumbuh subur kembali dan tidak terserang penyakit. Nah teman-teman, ini adalah tanaman cabai yang kemarin terserang penyakit. Jadi perkembangannya sudah sangat bagus, tanamannya sudah subur. Percabangannya memang kita buat banyak karena tanamannya pendek agar lebih rimbun, sehingga nanti buahnya juga banyak. Bahkan ada juga yang satu polybag berisi 2 tanaman cabai yang berbeda jenis. Kedua-duanya ini dulu juga terserang keriting, tapi alhamdulillah sekarang sudah tumbuh subur dan buahnya banyak. Nah, setelah buahnya sudah ada yang merah, kita bisa memanen. Nah, untuk yang ketujuh adalah perawatan setelah panen. Nah, setelah buahnya kita panen, kita bisa melakukan perawatan lagi pada tanaman cabai. Yang pertama kita lihat media tanamnya dulu. Biasanya kalau sudah cukup lama dia akan mengeras, memadat, sehingga air itu sulit untuk masuk ke dalam akar. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah menggemburkan media tanam kembali. Kemudian menambahkan pupuk kandang ataupun kompos yang kita campur dengan arang sekam. Kita bisa menambahkan kunyit, kita taburkan di media tanam, dan bisa kita semprotkan ZPT. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa melihat video yang ini. Ini lengkap sekali bagaimana cara kami merawat tanaman yang sudah tua pada tanaman cabai. Nah, ini kebetulan ada buah yang busuk. Nah, di sini biasanya tanaman cabai yang terlalu banyak air atau mungkin aerasinya kurang bagus, potnya atau polybagnya itu lubangnya kecil atau bagaimana, itu bisa membuat air tidak mudah meresap ke bawah sehingga air menggenang di media. Itu bisa membuat buah cabai menjadi busuk. Jadi jangan lupa untuk selalu mengontrol media tanam agar selalu lembab, tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Karena media yang terlalu kering itu juga akan membuat buah menjadi rontok. Nah teman-teman, jadi itulah beberapa tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam menanam cabai di polybag ataupun di pot. Kalau mungkin ada penjelasan yang kurang lengkap, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar atau juga bisa melihat video-video kami sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Selamat menyambut tahun baru 2022. Semoga ke depan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik, diberi kesehatan serta kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.